Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil alimil sattar, al-mufaddal bi'ata'il imdar, wassalatu wassalamu ala nuril anwar, wasirul asrar, wa tiryagil aghyar, miftahi babil yasar, Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar, wa ala alihi wa sahbihi al-akhyar, adada ni'amillahi wa ifdali. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala Allah tabaraka ta'ala fi mahkami tanzilih, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wattaqullaha wa yu'allimkumullah. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Shadaqallahul azim wa ballagha rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Yang terhormat Ketua Majelis Ta'lim kita, guru kita Bapak Ustadz Rahman SPD. Dan yang saya hormati Ibu Sum selaku MC dan Bapak Ibu guru dan anak-anakku sekalian yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya sedikit pun. Sebelum saya memulai ini, saya ingin memohon izin berbicara di depan. Sebenarnya ini saya masih belum pantas ini. Pak Rahman yang lebih pantas ini. Atau guru Bapak ini Pak siapa nih? Pak Sofyan. Pak Sofyan lebih pantas dari saya sebenarnya sih, tapi saya ini belum ada apa-apanya ya, sama seperti guru baru, guru junior, kan? Guru junior. Kita kan gak junior. Kita udah sepuh. Tapi banyak. Kalau bapak kan, bapak ibu guru senior, ya. Kita juga seneng istri orang. Senior seneng istri orang. Senior tapi hari doang. Ini saya masih minim pengalaman, mohon izin untuk berbicara di sini. Karena saya juga masih belum menyempurnakan separuh agama ya. Oh iya. Kalau ibu bapak kan udah pada menyempurnakan ini. Tuh promosi tuh. Ya, Udah mulai. Ke siapa? Jadi saya mohon izin untuk berbicara sepatah dua kata, ya paling 1000 kata lah. Iya. Setiap patahnya saya patahkan lagi, saya patahkan lagi. Jadi ini di sini nih ya. Bismillah. Bapak dulu Idris. Ya dah, kalau gitu bisa saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama marilah kita mengucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Ya, nikmat yang begitu banyak, nikmat yang tak terhingga. Nikmat yang kalau seandainya kita ingin menghitung-hitungnya, niscaya kita tidak akan dapat untuk menghitungnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam kitab suci-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha al-ayah. Sadaqallahul azim, yang artinya apabila engkau ingin menghitung-hitung nikmat pemberian dariku, niscaya kita tidak akan dapat menghitungnya. Kalau semua jin bergabung, semua manusia, semua makhluk hidup bergabung, semua malaikat bergabung untuk menghitung nikmat yang diberikan kepada seorang hamba, niscaya tidak akan dapat menghitungnya. Itu sudah tertulis dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang tersebut. Diceritakan dahulu, ini biasanya kita orang Indonesia suka cerita ya. Iya. Karena memang di nyeritain orang. Di Al-Quran juga sepertiga Al-Quran itu isinya cerita umat Nabi terdahulu. Jadi ini mengenai syukur atas nikmat yang diberikan kepada Allah. Yang pertama itu dulu ada cerita. Umat terdahulu kan umurnya panjang-panjang ya Ustaz ya? Panjang. Rahman. Ratusan. Bahkan tuh dikatakan dalam riwayat Nabi Nuh itu umurnya 900 tahun lebih. Dan kalau umatnya itu bahkan bisa ribuan tahun. Ada dari seorang umat Nabi terdahulu yang umurnya ribuan tahun, dari awal dia akil balik, dari awal dia bisa beribadah, dia beribadah terus. Dia pakai hidupnya seluruhnya untuk beribadah. Sampai ribuan tahun dia beribadah, dia tidak ngapa-ngapain, hidupnya semuanya dipakai buat ibadah. Ya.
Lalu ketika dia di akhirat, ceritakan nanti di akhirat dia ketika Allah berbicara kepada malaikat, memerintahkan malaikatnya untuk memasukkan orang tadi nih yang beribadah ribuan tahun masuk, kata Allah, wahai malaikat, masukkan dia nih ke surganya, ke surga aku gitu, kata Allah. Surga Allah. Dengan rahmatku, kata Allah, dengan kasih sayangku. Nah, ini orang yang udah beribadah ribuan tahun tuh sedikit sombong. Dia protes, ngomong, Allah, ya Allah, kok kenapa sih saya masuk surga dengan kasih sayangmu? Bukankah saya beribadah yang udah ribuan tahun itu saya pantas masuk surga dengan ibadahku? Dia nanya gitu. Akhirnya dijawab sama Allah, kau tahu ibadahmu yang ribuan tahun itu untuk membayar satu kenikmatan mata yang telah aku berikan. Satu bukan dua. Kan kita punya mata dua ya. Satu untuk membayar kenikmatan mata, satu mata, ribuan tahun ibadah kamu itu tidak cukup. Ya. Lalu habis itu Allah Subhanahu wa taala menyuruh malaikat, yaudah nih dia sombong masukin neraka. Nah, akhirnya dia bertaubat, yaudah ya Allah saya bertaubat, maafin saya atas kata-kata saya tadi. Akhirnya dia dimasukin surga. Nah, itu dia yang beribadah 1000 tahun, ya. Yang ribuan tahun, dan dia dipakai nggak ngapa-ngapain 24 jam itu dia ibadah, tidur cuma sejam, makan cuma sekali. Bagaimana kalau kita yang ibadahnya cuma bolong-bolong, ya kan? Makan banyak, banyak kanggurnya, banyak main HP-nya, betul ya? Suka bolong-bolong, subuhnya suka kesiangan, betul? Iya, bagi anak-anak nih, ya betul kan? Nah, jadi kita selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan kepada Allah. Bagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Wa ta'adzana rabbukum la in syakartum, kalau kamu bersyukur atas nikmat pemberianku, la azidannakum, niscaya akan aku tambah. Di situ ada lam taukid ya, Setia. Lam taukid itu dalam ilmu nahwu sungguh. Kayak misalnya nih kita ngomong di kelas anak-anak, guru, Pak Guru udah datang. Itu kan nggak ada kata-kata penguatnya ya. Nah, ada anak-anak nggak percaya, bohong gitu kan. Nah, yang ngasih tahu nambahin sungguh Ustadz atau sungguh Bapak Guru telah datang. Nah, biasanya itu percaya tuh. Nah, itu taukid, penguat dalam kata-kata nahwu itu lam taukid itu la azidannakum, sungguh saya akan tambah, kata Allah. Kalau kita bersyukur nih atas nikmat pemberian Allah. Terus wala in kafartum, kalau kamu kufur, tidak bersyukur atas pemberian dari Allah, inna adzabi lasyadid, sungguh azabku sangat pedih. Ya. Yang mana azab itu di neraka sungguh-sungguh sangat mengerikan. Yang paling ringan aja siksaan dalam neraka itu ketika seseorang, paling ringan ya, yang cuman paling ringannya itu ketika seseorang disuruh diri di atas bara api, yang mana bara apinya di neraka itu kalau orang udah berdiri di situ, itu otaknya seluruh badannya mendidih kebakar. Itu yang paling ringan. Bagaimana yang paling dahsyatnya dalam siksaan neraka? Oleh karena itu kita sebagai hambanya Allah selalu bersyukur, selalu patut mensyukuri nikmat Allah, terutama nikmat Islam, sehat walafiat, sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini, di tempat yang dikatakan oleh Rasulullah SAW taman dari taman-taman surga. Lalu sholawat serta salam tak lupa pula kita haturkan. Ini masih puja puji syukur ini. Puja puji syukur itu. Nah, ini salawat nih, salawat serta salam. Marilah kita selalu bersalawat atas Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman yang penuh dengan ilmiah seperti saat ini, yang mana dikatakan masuk sini keluar, masuk malu. Yang mana dikatakan dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, laulaka ya Muhammad lama khalaqtu ma'ak. Laulaka, kalau bukan karena engkau wahai Nabi Muhammad. Ini kata Allah. Laulaka,
kalau bukan karena engkau, diulangi 3 kali. Laulaka, kalau bukan karena engkau wahai Nabi Muhammad, lama khalaqtu ma'aflak. Aku niscaya tidak akan menciptakan apa yang telah aku ciptakan. Di dalam kitab Maulid dikatakan awaluhu fil khalqi wa akhiruhu fil ba'ats. Memang Nabi Muhammad diutusnya terakhir. Nabi diutus terakhir untuk umat akhir zaman, tapi Nabi Muhammad diciptakan paling pertama. Sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta, menciptakan surga neraka, menciptakan para manusia, para malaikat, para jin beserta dunia serta isinya, Allah menciptakan cahaya Nabi Muhammad. Yang mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan cahaya Nabi Muhammad dari cahayanya Allah. Ibaratnya nih Allah Subhanahu wa taala itu berupa cahaya, tapi Allah bukan cahaya ya. Allah tidak sebuah zat yang kita tidak mengetahui apa itu cahaya. Yang kita tahu, yang wajib kita imani, Allah Tuhan kita udah. Tidak serupa. Gak usah kita mikirin Allah itu cahaya atau apa gitu kan. Nah, Allah mengambil sedikit, ini perumpamaannya, sedikit mengambil dari cahayanya Allah untuk menciptakan cahaya Nabi Muhammad. Itu sebelum adanya segala sesuatu. Yang ada baru Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena Allah cinta kepada Nabi Muhammad, Allah menciptakan surga neraka. Allah menciptakan para malaikat, Allah menciptakan manusia, Allah menciptakan para jin, menciptakan dunia. Karena Allah cinta kepada Nabi Muhammad. Kita beribadah, kita sholat. Kita sholat ya. Ketika kita sholat, tahajud, ketahuan sama orang, kita seneng. Nah, itu ada penyakit hati dalam hati kita itu. Atau kita sholat ke masjid 5 waktu. Biar apa? Biar dikata orang, oh dia ahli ibadah, oh suka rajin ke masjid. Itu pahala dalam sholat kita itu dipertanyakan apakah dapat pahala atau tidak gitu. Nah, berbeda dengan sholawat, walaupun dilakukan dengan riya, dilakukan dengan segala penyakit hati, itu tetap mendapat pahala. Bagaimana bisa begitu? Dikatakan sebuah ulama, sebuah syair ulama berkata, adris sholata ala Nabi Muhammad faqabuluha hatsman biduni taraddudi a'maluna bainal qabuli wa raddiha ila salat ala Nabi Muhammad. Adimi salat ala Nabi Muhammad. Selalulah kita istiqomah, selalu kita berdawamah untuk selalu bersalawat atas Nabi Muhammad. Faqabuluha, maka diterimanya salawat kita itu hatsman, pasti. Biduni taraddudi, tanpa ada keraguan. A'maluna, ibadah-ibadah kita, amal-amal ibadah kita, sholat, puasa, zakat dan lain sebagainya, bainal qabuli wa raddiha, antara diterima dan tidak. Ya, ila salat ala Nabi Muhammad, kecuali atas sholawat atas Nabi Muhammad. Jadi ketika kita sholat riya, ya kita belum tentu dapat pahala. Tapi kalau kita baca sholawat riya, kita baca sholawat ingin dipuji, nggak apa-apa baca sholawat. Nih, gue dengerin ya, nih gue lagi baca sholawat nih 1000 rakaat sehari nih. Itu dapat pahala. Walaupun kita mau dipuji sama orang, oh dia suka sholawat, itu dapat pahala. Beda sama kita zakat. Biar dikata, oh ini dia suka sodako nih orangnya, dermawan, itu nggak dapat pahala. Ya, tapi tetap wajib kita menjalankan kewajiban kita, walaupun kita dipertanyakan pahalanya ada atau tidak. Kenapa bisa begitu? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang artinya innallaha, ketika Allah memerintahkan kita bersalawat, Allah mendahuluinya dengan mengabarkan bahwa Allah itu juga bersolawat. Innallaha, ya innallah ya setia, betul kan? Nanti kalau ada yang salah tolong ditegur ya. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan para malaikatnya, yusholluna 'alan nabi, bersolawat atas nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah atas Nabi Muhammad. Beda ketika Allah memerintahkan kita buat sholat, ya kan? Shollu warka'um aroqiin, misalnya gitu. Allah tidak sholat. Allah misalkan wa'atuz zakat, sampaikanlah zakat, bayarlah zakat. Allah nggak zakat. Wasumu Ramadan, berpuasalah Ramadan, kata Allah dalam Al-Quran. Tapi Allah tidak berpuasa. Satu-satunya ibadah yang Allah pun mengerjakan, yaitu sholawat. Maka dari itu ulama berpendapat satu-satunya ibadah yang dikerjakan bagaimanapun keadaannya, satu-satunya ibadah yang dikerjakan bagaimanapun keadaan hatinya, walaupun banyak penyakit-penyakit hati, dia mengerjakan ibadah sholawat tetap mendapat pahala. Karena apa?
Allah Subhanahu wa taala pun bersolawat atas Nabi. Beda, Allah tidak sholat, beda, Allah tidak puasa, Allah tidak membayar zakat, Allah tidak haji, tapi Allah bersolawat. Jadi seperti itu. Karena apa Allah bersolawat atas Nabi? Karena Allah cinta, karena Allah memberikan kasih sayangnya kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi seperti itu. Nah, masuk ke pembahasan ini nih. Siap, itu masuk. Nah, pembahasan ini nih. Tapi ilmunya udah banyak ya. Ini baru 250. Baru selesai. 700. Oke. Nah, ini saya di sini hanya mengingatkan sama-sama. Iya. Sebenarnya saya apa Sat ya, dikasih waktu ya biar Oke, siap. biar antum bisa nyusunnya nanti. siap. 20 menit cukup Sat ya? Iya, siap. Ya emang ini materi 20 menit ini. Siap. Lamanya di pembukaan. Enggak, itu udah termasuk itu. Enggak, ini intinya nggak lama. Enggak apa-apa. Bagus, udah lanjut Sat. Oke. Nah, memasuki pembahasan inti, saya di sini tidak ada sama sekali niat untuk menggurui ya. Sini guru senior semua, saya guru baru, ya kan. Saya juga minim pengalaman, minim ilmu, bahkan gak ada ilmunya dibandingkan Ustaz Rohman. Sebenarnya Ustaz Rohman yang duduk di sini nih, saya mau mendengarkan ini. Oh, Ya kan? tepat dulu. Rendah banget tuh. Jadi kayak gitu. Nah, saya di sini kita sama-sama belajar. Ini pengingat untuk saya juga, ini untuk pelajaran untuk saya juga. Jadi saya nggak ada sama sekali, oh saya pantas untuk bicara sini karena punya ilmu, enggak. Saya nggak merasa begitu sama sekali. Di sini sama-sama kita mengingatkan, sama-sama belajar ya. Saya ingin menyampaikan tadi yang sudah saya sampaikan di awal hamdalah tadi. Wattaqullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wattaqullah wa yu'allimkumullah. Kata Allah, kalau kita bertakwa, nanti akan Allah berikan ilmu. Allah akan kasih ilmu, Allah ajarin ilmu. Kita walaupun mengajar, enggak hanya pelajaran ilmu agama ya, walaupun ilmu umum. Kalau seandainya kita tidak berlindung kepada Allah, kalau seandainya kita tidak bertakwa kepada Allah, nanti tuh diseleweng-seleweng tuh omongan kita sama jin, sama setan. Jadi ntar kita ngomongin apaan lagi, bala sama anak-anak, biar iya betul kan? Daripada kita begitu, kita bertawakal pada Allah, nanti dilindungi sama Allah agar tidak diserempet-serempetin atau diseletak-seletakin. Bahasanya itu omongannya tuh biar enggak dilenceng-lenceng ya gitu. Jadi kita bertakwa. Banyak di Al-Qur'an disebutkan kata takwa itu lebih dari 200 kali. Ya kan? Orang bertakwa nanti dikasihkan jalan. Orang bertakwa dikasihkan rezeki. Orang bertakwa dikasihkan ilmu dan lain sebagainya. Jadi kita yang pertama selalu bertakwa kepada Allah. Apa sih takwa itu? Pertanyaannya itu apa sih takwa? Kita tahu takwa. Kita tahu bertakwa dalam hati. Kita tahu definisinya itu apa. Nah, yang saya pernah pelajari dalam fikih itu ijtinabun nawahi, intinya artinya menjalankan segala perintah Allah, menjauhi segala larangannya dimanapun kita berada. Gitu. Jadi walaupun kita sendirian, iya memang kadang kita kalau dilihat sama orang kita bisa bertakwa, ya kan? Tapi kalau sendirian, ya kan, kamar mandi atau di tempat tidur kamar kita sendiri, kita belum tentu. Berbahaya itu, apalagi sekarang zamannya teknologi yang serba maju, apapun bisa kita lihat di internet, betul kan? Kalau kita tidak bisa untuk mengendalikannya, ya kan? Kalau kita tidak bisa bertakwa kepada Allah, niscaya HP itu bisa menyerumuskan kita ke dalam neraka, ya kan? Tapi karena kita belajar di sini sama-sama mengkaji ilmu, insya Allah kita menggunakan HP untuk yang hal-hal bermanfaat saja. Amin ya Rabbal Alamin. Yang kedua, hadis Nabi Muhammad SAW yang saya sampaikan tadi di atas, man salaka tariqan, barang siapa yang jalannya yaltamisu fihi ilman, untuk memegang ilmu atau mencari ilmu, sahalallahu, maka Allah akan memudahkan tariqan ilal jannah, jalannya menuju surga. Kita hidup di dunia paling banyak itu antara 60 sampai 70 tahun ya Ustaz. Ya kan? Jarang-jarang tuh orang ada umurnya lebih dari 70 tahun, betul? Apalagi zaman sekarang. Ya kan? Kecuali orang-orang dulu kali masih ada yang umur 80, 100 tahun. Tapi kalau kita belum tentu. Karena memang Rasulullah SAW pernah bersabda, "Aktsaru umur ummati", kebanyakan umur umatku kata Rasul, "ma baina sittin wa sab'in", antara 60 dan 70 tahun umurnya. Ya.
Jadi kita hidup di dunia. Waalaikumsalam. Ibu mau ngaji dulu apa langsung ke anak-anak? Ya udah numpang dulu. Numpang ngaji dulu. Nah, saya sini maju. Sofian ada sana. Sofian pojok Mas Sofian. Pulang balik soalnya. Ada. Sama anak pulang balik. Terus. Lanjut, Sir. Pada Idris. Mana tuh? Ini surga jalan. Surga jalannya. Surga adalah jannah. Nah, kita mengorbankan waktu libur kita hari Sabtu untuk datang ke sini mencari ilmu, ya kan? Kita jalan dari rumah, kita niat cari ilmu, kita niat menghadiri majelis ilmu, majelis zikir, taman dari taman-taman surga, ya kan? Di situ insya Allah Rasulullah SAW bersabda nanti Allah akan memudahkan kita jalannya menuju surga. Karena memang kehidupan di dalam dunia itu kehidupan yang menipu. Kehidupan di dunia, kehidupan yang menipu semata dan hanya sesaat, ya kan? Kebanyakan orang tadi yang seperti saya sebutkan 60 tahun, 70 tahun menikmati harta yang dia timbun setiap hari, menikmati harta yang dia pergi pagi pulang malam, ya. Ujung-ujungnya udah punya rumah bak istana, ya kan, punya mobil Lamborghini dan lain sebagainya, ujung-ujungnya tiba-tiba dia meninggal. Yang nikmatin siapa? Orang lain, anaknya, anak keturunannya yang ada itu nanti hartanya bakalan mempersulit dia di akhirat. Karena perbedaan antara hisabnya, hisab perhitungannya antara orang kaya dan orang miskin itu 500 tahun hitungan akhirat. Jadi orang-orang miskin dulu tuh yang masuk surga. Karena apa? Hisabnya bentaran doang. Ya kan? Iya, mau dihisap apaan, orang duitnya aja pas-pasan buat dia makan sebulan, ya kan? Miskin ya. Untuk saya miskin, Ustaz. Jadi hisapnya cuma bentaran doang. Nanti ntar ditanyain dapatnya dari mana, dipakai buat apa, apakah diinfakin, apakah disodakonya, ya kan, apakah dikeluarin zakat hartanya per tahun. Dan itu sebagai semuanya itu bakal ditanyain nanti ketika dia meninggal, anak-anaknya pakai buat apa tuh harta. Dan itu perbedaannya bisa 500 tahun. Yang itu hitungan akhirat. 500 tahun hitungan akhirat, yang mana satu hari di akhirat itu 1000 tahun di dunia. Bagaimana kalau 500 tahun, 500 tahun kali 1000 gitu. Di neraka apa sih? Dihisab itu di padang mahsyar. Padang mahsyar. Sebelum kita melewati Shirathul Mustaqim, melewati jembatan itu, dan sebelum kita masuk surga, selesai hisab-hisab kita. Jadi gitu. Nah, orang apa sih yang tujuan dia hidup di dunia? Yaitu memanen atau menanam, ya. Menanam amal ibadah yang akan dia nikmati nanti di surga. Orang hidup di dunia nggak bakalan lama, apalagi sekarang zaman virus ya. Orang teman kita sehat-sehat masih muda, tiba-tiba besok kita dengernya innalillahi, ya kan, karena covid, ya kan. Ya nggak nungguin umur 60 tahun, nggak nungguin umur 70 tahun. Orang siapapun sekarang bisa meninggal. Nah, kita hidup di dunia itu hanya mampir doang udah. Ibaratnya kita pergi ke Surabaya. Nah, kita di tengah tol tuh kita mampir di rest area. Apakah kita mau tinggal di rest area? Enggak kan? Otomatis kita nanti pulang ke rumah, ya kan? Kita cuma mampir di rest area beli kopi paling, atau ke kamar mandi, ya kan? WC, toilet. Nah, kita nggak bisa tinggal itu karena hanya mampir. Begitu juga dunia. Kita nanti akan pulang. Kemana kita pulang? Ke akhirat. Karena memang asalnya kita itu ada di dunia. Kalau seandainya Nabi Adam tidak makan buah khuldi, ya, tapi itu semua ada hikmahnya. Nah, kalau mau ngomong itu lagi panjang lagi ya. Panjang lebar. Itu butuh berapa episode? Nah, iya makanya itu. Jadi, nah lanjut. Jadi seneng aja tangganya. Tenang bagus. Tapi ya masih Sampai ada yang sampai asal. Sampai asar. Nah, ini samping itu belum ada yang batuk belum? belum ada yang batuk ini, masih serius. Aman. Masih serius fokus gitu. Iya, aman. Nah, kita hadir di sini, ya. Kita tadi yang seperti saya bilang mengorbankan liburan kita, ya kan, Sabtu Minggu kita hasilnya libur, tapi kita datang ke sini mencari ilmu. Yang mana dikatakan di sini tadi yang saya bilang taman dari taman-taman surga. Karena Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabatnya yang berbunyi idza marartum bi riyadil jannah. Kalau kalian lewat di taman-taman surga, riyadil jannah itu taman-taman surga, farta'u, maka mampirlah, singgahlah tuh di taman-taman surga.
Qalu, sahabat bertanya, "Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah?" Apa itu sih taman-taman surga itu apa? Kata para sahabat. Maka Rasul SAW menjawab, majalisul ilmi atau majalisul zikir. Yaitu kata Rasul, apa? Majlis-majlis ilmu, majlis-majlis zikir. Tadi kita baca Quran sebelum mendengarkan ilmu. Kita tadi baca Quran, itu zikir. Ya, itu di situ ada ilmu, di sini ada ilmu. Ini adalah taman dari taman-taman surga. Kalau seandainya kita sudah sering datang ke taman-taman surga, insya Allah nanti kita akan dimasukkan ke surga yang sebenarnya. Amin amin ya rabbal alamin. Dikatakan juga dalam hadis yang lain itu para malaikat nyari tuh. Malaikat-malaikat pembawa rahmat dari Allah nyari ke tempat-tempat ilmu. Nanti dia hadir di situ malaikat. Insya Allah malaikat hadir di sini. Kalau kita doa, kalau kita mengutarakan hajat-hajat kita apapun itu, insya Allah yang ngambilin malaikat. Malaikat itu yang tidak pernah bermaksiat. Malaikat itu doanya mustajab, makbul. Karena apa? Mereka tidak pernah bermaksiat. Karena memang mereka tidak punya hawa nafsu. Ketika dia diciptakan untuk menghitung amal ibadah atau menghitung pahala orang, ya udah dia menghitung pahala orang aja. Kagak ada tuh dia mau makan, mau tidur. Kali gitu malaikat tidur dulu gua. Ya gimana orang yang bermaksiat itu dicatat sama dia. Enggak, malaikat makanya kagak kena catat kan. Gara-gara dia tidur. Nah, malaikat itu tidak pernah tidur. Makanya tidak pernah bermaksiat. Makanya doanya mustajab. Makanya ketika kita hadir ke majelis ilmu disunahkan atau dianjurkan untuk berdoa. Nanti di akhir Ustaz Rahman berdoa untuk kita semua agar kita selalu terlindung dari macam bahaya, ya, terutama penyakit, virus dan lain sebagainya yang kita semua tidak diinginkan oleh kita semua.